Ya, kita lanjutkan topik kisruh pilkada KPU versus MK. Nah, sekarang waktunya untuk Pak Hairul Saleh ini mungkin Anda bisa kita katakan wakil dari masyarakat gitu ya. Betul. Gerakan anti korupsi. Kenapa Anda ikut terlibat dalam masalah ini? Terima kasih Pak Ihsan. Kami dari Gerakan Anti Korupsi khususnya Kalimantan Tengah sudah 1 tahun lebih menggiring permasalahan ini. Kami hanya bersuara di sini hanya 4 poin yang kami katakan kepada publik, yaitu dengan hasil suatu bentuk rekayasa yang dipilih oleh pusat sehingga memunculkan 4 faktor. 1, keterangan saksi palsu, SK MK palsu, SK Mendagri palsu, dan kalau pemerintah pusat memaksakan kehendak untuk tetap melantik bupati terpilih versi MK, ya maka akan terjadi bupati palsu situ. Waduh. Karena berarti kabupatennya kabupaten palsu, bahaya. Iya, kabupaten mungkin tetap Pak. Karena sumber yang dihasilkan aja ini. Sumber yang dihasilkan oleh saksi palsu ini, kenapa kami katakan saksi palsu? Karena 1 orang dari 68 orang ini sudah ingkrah di Jakarta Pusat, sudah terpidana. Yaitu Ibu Ratna Mutiara. Ditambah 4 orang lagi kesaksian palsu yang dicabut mereka. Oh, jadi inkrah pada soal lain ya? Bukan keterangan saksi palsu. Jadi dia memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Sudah di MK, sudah dihukum, dia inkrah Pak. Selama 6 bulan. Nah ini salah satu contoh. Jadi menurut Anda itu tidak kuat lah ya? Ya bukan tidak kuat lagi, mungkin MK ini bisa kami katakan cacat hukum Pak. Ya. Karena 67.199 suara yang hak mereka sah. Jadi oke, coba kita runut. Hasil keputusan ini berdasarkan proses yang menurut Anda menggunakan bahan-bahan yang tidak otentik gitu tidak ya? otentik, betul. Berdasarkan kesaksian palsu ini. Coba saya cek lagi ke ahli hukum kita ini, Bang Denny, itu bukan hanya dalam kasus ini. Di kasus pemilu legislatif juga kan begitu. Ada kasus misalnya diputus oleh pengadilan pada level negeri maupun tinggi, bahkan sampai MA, bahwa misalnya KPU-nya melakukan kecurangan. Tapi kalau duluan MK memutuskan final and binding, maka si anggota legislatif itu tetap melenggang dan kasus ini. Jadi kan ini masalahnya MK itu mengikat. Nah itu dia, mengikat. Tapi kan ada satu jalur hukum yang kayak tadi kan kasus kesaksian palsu. Kan secara hukum sudah inkrah pula. Ya ini kesulitannya ya, bahwa saja suatu putusan MK itu sudah final, ini sudah mengikat ya semua pihak. Tetapi kembali kepada satu masalah yang secara politisnya kita bisa lihat bahwa saja mau dikemanakan 67.000 suara itu. Betul. Itu kan jadi persoalan. Sedangkan pemilih hanya 120. Jadi kan dia lebih dari 50% orang ini pemilihnya adalah yang dianulir. Ini kan suatu berbahaya sekali. Ya. Jadi ini yang saya lihat bahwa saja mungkin biasanya Mahkamah Konstitusi tidak begini. Biasanya sepanjang saya menangani kasus hampir 300 kasus dari tahun 2004 sengketa yang demikian ini tidak begini putusannya ya, memang lebih wise gitu melihat kondisi dan kalau persilihan suara kalau tidak terlalu ya, ini akhirnya timbul satu masalah yang demikian krusialnya ya, sehingga ini sangat berbahaya. Yang kedua saya lihat juga ada putusan lain juga ini, setelah ini ada putusan satu lagi, yaitu Wali Kota Pekanbaru. Oke, coba kita stop situ dulu, kita dengarkan apa kata masyarakat. Selamat malam. Halo? Oh, putus. Ya, Bu Akbar bisa melanjutkan tadi kan kalau kita lihat itu memang final and binding, tapi kasus hukumnya kan juga diputuskan oleh rezim yang berbeda dan itu juga legal, bahkan legitimate. Saya tidak berusaha untuk mencampuri keputusan MK ya. Karena kita harus. Tapi kan ada dua kompetisi. Tapi sebenarnya gini, sebelum menjawab itu saya ingin bertanya pada teman-teman yang baik Anda sebagai calon langsung kandidat maupun kepada ternyata pengacaranya nih. Enggak, bukan. Hah? Bukan. Pengacaranya Sugianto kan? Bukan. Oh, bukan. Oh, soalnya tertulis tadi di situ pengacara Sugianto. Nah, gini. Dihapus. Ya, saya pengen tahu sebenarnya itu alasannya dulu ketika dicatatkan di situ bahwa intimidasi segala macam, itu apa jawaban dari KPU pada saat itu? Ya, memang kita pengen tahu karena kenapa harusnya KPU itu tidak diam-diam juga gitu. Banyak contoh jadi KPU kasus. tidak membiarkan mereka bertarung sendiri. Pak Ican, saya katakan pada saat mafia pemilu kami gelar ini dan berhadapan dengan Pak Denny di ruang sidang itu, kadang-kadang KPU itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan MK. Apa yang saya maksud? Mereka tidak punya data yang cukup untuk melakukan perlawanan terhadap gugatan itu.
Mereka Tidak boleh siap. dong, Mereka KPU Enggak, sebentar. Sebenarnya bisa ya kalau dia pakai lawyer. Ya kalau kita tahun 2004 itu Oh, pakai KPU juga pakai lawyer, Pak. Tapi enggak, dia pakai sekarang jaksa. Enggak, KPU juga pakai Pengacara lawyer. negara, dia pakai jaksa. pengacara negara. Pengacara negara. Ini yang jadi masalah yang Nah, ogah-ogahan nah kita aku barangkali. pengen tahu gimana tadi itu? Ya jadi begini, memang pada saat itu memang itu KPU menunjuk pengacara. Kalau tidak salah waktu itu pengacaranya Pak Arteria Dahlan. Nah, sehingga Arteria Dahlan, dan bahan-bahan yang diajukan oleh saksi atau pertanyaan dari majelis hakim panel itu seputar tidak menyangkut masalah hasil perolehan suara. Karena kenyataannya dalam PPS, PPK sampai hasil pleno KPU tidak dipermasalahkan hasil itu, tapi hanya melulu intimidasi dan money Nah, politik. artinya kan kalau mengikuti alur ini, Ah, iya. yang bisa digugat itu kan ketika ada pengaduan kan, Ya. apakah ke Panwas atau segala macam. Tapi kemudian kalau ternyata yang diputus itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Iya. gugatan, ya kita juga bertanya. Tetapi sekali lagi saya tidak sedang mencoba untuk mencampuri kewenangan MK. Dan itu pun Nah, sudah Pak. karena ini sudah terjadi, maka kemudian saya rasa ini mengganggu ya begitu banyak pertanyaan yang juga ditujukan kepada saya. Saya rasa mungkin Komisi 2 harus mengambil inisiatif untuk ini. Ya, dan ini bukan soal calonnya dari partai mana, ini Oh, soal iya, iya, besar iya. karena kan harus Betul, ada betul. sesuatu yang solid dalam hukum. Kalau tidak solid ada di Benar, ruang gelap. Dan juga harus kita akui bahwa pemilu kita ini kan termasuk pemilu kada ya, itu penuh dengan masalah, Pak. Maka kemudian di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu ini kita mengusulkan salah satunya dalam hal uang misalnya, untuk menghindari yang namanya money politik yang kemudian berujung pada gugatan Anda itu, salah satunya adalah membatasi biaya kampanye. Oke, sebelum kita lanjutkan soal ini secara teknis, saya mau tanya, Anda kan wakil masyarakat nih, katakanlah. Apa yang terjadi di sana? 1 tahun lebih ya, lebih 1 tahun ya. Iya. Jadi begini. Masyarakatnya gimana tuh melihat situasi yang seperti ini? Saya ingin menyambung pertanyaan Bung Akbar tadi, Pak. Jadi sebetulnya memang kejadian money politik dan intimidasi itu bisa kita katakan tidak ada. Karena di sana ada Polres, ada Panwaslu, dan tidak ada laporan ke situ. Karena kami sendiri juga ikut memantau. Ya. Kemudian dampak dari semua ini kepada masyarakat sangat bahaya sekali, Pak. Kita masih ingat peristiwa tragedi 2001 Sampit, Pak. Ya. Karena kepastian hukum dan keadilan sudah jauh di daerah. Kami sebagai putra daerah menjaga ini. Kami jauh-jauh datang ke Jakarta meminta ini, Pak. Ya, jangan dibawa ke situ. Bukan. Ini perlu saya sampaikan, Pak. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena kejadian beberapa kejadian riak-riak kecil di Kobar pun sudah terjadi. Adanya kebakaran, adanya apa. Ini mulai muncul udah mulai muncul karena instabilitas, 67.199 suara. Ini yang kita khawatirkan. Itu saya rasa. Pak. Oke, kita akan lanjutkan diskusi yang memang penting ini. Pastikan Anda masih dalam Mari Bicara.